Perjalanan ini seharusnya hanya tentang lelah, kantuk, dan mesin yang berputar. Tapi semuanya berubah saat roda mobilku mulai menapaki jalanan gelap yang menghubungkan Jawa dan Sumatera. Bukan hanya suara angin yang terdengar di telinga, tapi bisikan aneh yang seolah menempel di kepala memaksa telinga ini mendengar, padahal tak ada siapa-siapa. Sepanjang perjalanan, bayangan hitam selalu muncul di sudut kaca spion, seperti seseorang yang mengikuti, tapi setiap kali menoleh. Kosong, jalanan sepi, hanya gelap yang menggulung seperti kabut pekat. Mereka bilang jalur ini adalah jalan lintasan, bukan hanya untuk kendaraan, tapi juga untuk sesuatu yang tak kasat mata, yang diam-diam menyertai, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wujud aslinya. Perjalanan ini bukan lagi tentang sampai di tujuan, tapi tentang bertahan hidup sampai fajar, menyingkirkan kegelapan. Dan malam ini, perjalanan hororku baru saja dimulai. Mesin mobil bergetar pelan, roda mulai meluncur meninggalkan kota kecil di Jawa, menembus malam yang kian menebal. Lampu jalan mulai jarang, hanya cahaya redup dari lampu mobil yang menembus pekatnya kabut tipis. Udara dingin merambat pelan ke sela-sela jendela, dan disinilah semuanya terasa berbeda. Awalnya hanya seperti perjalanan biasa. Peta digital menunjuk arah, lagu-lagu menemani, dan mata harus bertarung melawan kantuk. Tapi semakin jauh roda bergulir, suasana berubah perlahan. Pohon-pohon pinggir jalan berdiri kaku, seolah mengawasi setiap mobil yang lewat. Daun-daun seakan berbisik, angin berdesir tidak wajar, terlalu sunyi untuk ukuran malam di Jawa. Beberapa kilometer sebelum perbatasan kota, aku melihatnya. Sosok samar berdiri di pinggir jalan, terlalu diam untuk ukuran manusia. Aku pikir itu hanya bayangan pohon, tapi saat mobil melintas, sosok itu menoleh, matanya mengikuti, menatap tajam ke arahku, hingga mobil melewati bayangannya dan tubuhku disergap hawa dingin yang aneh, seperti ada yang ikut masuk ke dalam mobil. Waktu terus berjalan, tapi sejak pertemuan itu, punggungku tidak pernah berhenti merasa berat, seperti ada yang duduk di kursi belakang, diam, menatap tanpa suara. Perjalanan malam di Jawa, yang awalnya terasa biasa, perlahan berubah menjadi malam yang sepi, panjang, dan penuh tanda tanya. Dan saat jarum jam mulai merangkak mendekati tengah malam, perjalanan ini memperlihatkan wajah aslinya. Jalanan mulai berubah, aspal yang tadi halus perlahan berganti menjadi jalur sempit yang dikelilingi pepohonan raksasa. Kiri kanan hanya hutan yang gelap, batang-batang pohon menjulang seperti dinding, menutup pandangan, menelan semua cahaya. Lampu mobil berusaha menembus kegelapan, tapi sejauh apapun sorotan lampu itu hanya ada bayangan, kabut, dan sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain, hanya suara mesin yang terdengar pelan dan sesuatu yang lain. Di tengah keheningan, entah dari mana, samar-samar terdengar suara gamelan, sayup, mengalun lembut dari balik pepohonan. Padahal di peta aku tahu, tidak ada desa di sekitar hutan ini, hanya rimba yang dikenal penduduk sebagai tempat pantangan. Semakin dalam memasuki hutan, semakin jelas suara itu terdengar, seolah-olah ada pesta atau upacara yang sedang berlangsung. Aku pelan-pelan memperlambat laju mobil, mataku mencari sumber suara. Namun yang kutemukan justru sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. Di tepi jalan, berdiri barisan sosok putih pucat, diam, mematung di antara pepohonan, menghadap jalan seolah menungguku lewat. Wajah mereka tidak jelas, hanya siluet, tapi seluruh tubuhku tahu. Mereka bukan manusia biasa. Ketika mobil melaju melewati barisan itu, suara gamelan mendadak berhenti, sunyi mendadak menelan semuanya, dan dari kaca spion, satu persatu sosok itu mulai bergerak, perlahan mengikuti di belakang.
Di hutan ini, sepertinya aku bukan lagi sekadar pengendara yang melintas. Aku sudah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Setelah keluar dari hutan, aku pikir semuanya akan kembali tenang. Jalanan mulai terbuka, beberapa lampu jalan mulai terlihat di kejauhan, tanda peradaban mulai mendekat. Tapi entah kenapa, suasana di dalam mobil tidak berubah. Hawa dingin itu masih menggantung, bau tanah basah dan aroma kemenyan samar-samar memenuhi kabin, padahal jendela tertutup rapat. Semakin dekat dengan pelabuhan, semakin berat rasanya kelopak mata, bukan karena lelah, tapi seperti ada sesuatu yang menekan kepala, memaksa untuk tertidur. Di kejauhan, lampu-lampu dermaga mulai berkerlip, suara kapal samar-samar terdengar, tapi di sela deru ombak dan bunyi mesin, ada suara lain yang menyelinap. Suara orang memanggil dari kejauhan. Panggilan itu pelan tapi jelas, bukan satu tapi beberapa tumpang tindih, kadang seperti berbisik di telinga, kadang seperti bergema dari arah belakang mobil. Saat aku menoleh ke kursi belakang, hanya ada tas, jaket, dan sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi jelas terasa ada di sana. Roda mobil perlahan menyentuh jalanan bergelombang menuju area pelabuhan. Garis-garis lampu jalan tampak memanjang, namun perasaanku justru makin tidak nyaman. Ketika melewati sebuah pos kecil, aku melihat petugas jaga berdiri kaku, tidak bergerak sedikit pun, hanya matanya yang mengikuti mobilku lewat. Tatapan kosong, seolah-olah bukan manusia yang berdiri di sana. Pelabuhan seharusnya jadi titik aman, titik perhentian dari perjalanan panjang. Tapi malam ini, tempat itu justru terasa seperti gerbang, bukan ke Sumatera, tapi ke sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari hutan manapun. Mobil akhirnya berhenti di antrian, lampu-lampu pelabuhan memantul di atas permukaan air yang hitam, ombak tenang malam itu, tapi udara terasa berbeda. Ketika naik ke atas kapal, langkah kakiku berat, seperti ada yang menarik-narik dari belakang, seolah-olah malam ini aku tidak diizinkan menyeberang. Suara peluit kapal memecah sunyi, tali tambang dilepas, kapal perlahan menjauh dari dermaga, meninggalkan Jawa, menuju Sumatera. Angin laut berhembus pelan, dingin, menusuk sampai ke tulang. Di atas geladak, suasana sangat sepi, hanya ada beberapa penumpang lain yang berdiri mematung, menatap laut tanpa bicara, tanpa gerak. Seolah-olah mereka tidak sadar akan kehadiranku. Langit gelap pekat, bulan tertutup awan, ombak mengayun pelan. Tapi entah mengapa bayangan di permukaan air tampak lebih banyak dari jumlah penumpang yang ada di kapal. Setiap aku menoleh, bayangan itu bergeser, mengikuti, mengintai, tanpa suara. Saat kapal berada di tengah laut, suara mesin mendadak terdengar berat, bergetar tidak wajar, seakan-akan kapal sedang membawa lebih dari yang seharusnya. Angin laut tiba-tiba membawa bau yang sangat familiar, bau tanah basah, bau yang sama seperti di hutan tadi. Mataku tertuju ke arah buritan kapal, dan di sana, di ujung gelap geladak, aku melihatnya. Sosok yang sama berdiri diam, menatap lurus ke arahku. Wajahnya samar, tertutup bayangan, tapi matanya seolah-olah memancarkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku sulit bergerak. Perjalanan melintasi lautan malam itu terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Kapal ini bukan hanya mengangkut manusia, tapi juga sesuatu yang tidak pernah terdaftar di manifest. Sesuatu yang ikut menyeberang. Dan semakin dekat dengan Sumatera, semakin jelas perasaanku, mereka belum selesai mengikutiku. Perjalanan ini baru saja dimulai. Waktu terasa berjalan lambat di atas kapal, jarum jam seolah enggan beranjak dari tengah malam. Langit di atas semakin pekat, awan hitam bergerak lambat, menutupi cahaya bulan, membuat laut di sekeliling tampak seperti lembaran hitam tak berujung.
Angin laut yang biasanya segar, malam itu justru beraroma aneh, campuran bau air asin, tanah basah, dan bau dupa yang samar-samar menyusup entah dari mana. Aku mencoba mengusir rasa kantuk, berdiri di tepi geladak, menatap ombak yang terus memukul badan kapal. Tapi di antara riak air itu, aku mulai melihat sesuatu yang tidak wajar. Ada bayangan kepala yang bergerak mengapung mengikuti kapal, muncul tenggelam di antara gelombang, seperti seseorang yang berenang tanpa lelah, menatap ke atas, ke arahku. Beberapa penumpang lain mulai terlihat aneh. Dari kejauhan, aku melihat mereka berdiri berjejer di sisi kapal, semua menghadap ke laut, tubuh kaku, kepala menunduk, seperti sedang menunggu sesuatu. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya diam, seolah-olah mereka semua dalam kendali sesuatu yang tidak kasat mata. Suara langkah kaki mulai terdengar di belakangku, pelan, ritmenya aneh, seperti langkah kaki yang diseret. Saat aku menoleh, lorong kapal kosong. Tapi suara itu tidak berhenti. Suara itu justru semakin dekat, seolah-olah berjalan memutari tubuhku, tapi tak ada apapun di sana. Kapal terus bergerak, menembus gelapnya laut malam. Dari kejauhan, samar-samar kulihat lampu pelabuhan Sumatera mulai berkedip, tanda daratan sudah dekat. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa lega. Justru semakin dekat ke daratan, hawa di sekitarku semakin berat, punggung terasa semakin dingin. Dan bisikan-bisikan aneh mulai muncul lagi, memanggil, seperti suara dari hutan tadi, yang kini menyeberang bersamaku. Perjalanan ini, di atas laut di tengah malam, membuatku sadar, yang kuajak menyeberang bukan hanya tubuhku. Ada sesuatu yang menempel dan ikut, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan di tengah laut. Peluit kapal terdengar panjang, menembus kabut tipis yang menggantung di atas air. Dari kejauhan, lampu pelabuhan Sumatera mulai terlihat jelas. Satu persatu titik cahayanya menembus kegelapan, seolah memberi harapan bahwa perjalanan panjang ini akan segera berakhir. Tapi di dalam dada, ada perasaan aneh yang justru semakin kuat. Seakan-akan kapal ini tidak benar-benar membawa aku menuju tempat yang aman. Mesin kapal mulai melambat, getaran lambung kapal terasa semakin berat, seperti membawa beban yang tidak kasat mata. Para penumpang mulai bergerak, tapi gerakan mereka tetap aneh, terlalu lambat, terlalu kaku. Ada yang berdiri terlalu lama di geladak, menatap kosong ke arah daratan, seolah-olah enggan turun. Dari balik kabut, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri di ujung dermaga, tubuhnya tegak, diam, seakan sudah tahu siapa yang ada di kapal ini, seolah sedang menunggu. Dan saat kapal semakin dekat, aku bisa melihat sosok itu dengan jelas, bukan petugas pelabuhan, bukan nelayan, tapi seseorang yang wajahnya sangat asing, pucat, dan tak berkedip. Ketika tali tambang dilempar ke dermaga, suara benturan itu terasa aneh di telinga, menggema lebih dari seharusnya. Langkah para penumpang mulai turun satu persatu, termasuk aku. Tapi setiap langkah menapaki dermaga, rasa dingin di punggung tidak berkurang. Justru semakin jelas terasa, seperti ada yang masih ikut berjalan di belakang, menempel, beriringan tanpa suara. Aku menatap laut untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan kapal. Di sana, di permukaan air yang tenang, aku melihatnya lagi. Bayangan sosok yang tadi mengikuti kapal dari tengah laut masih mengambang, masih menatap, seolah memberi isyarat bahwa perjalanan ini belum selesai. Sumatera akhirnya terhampar di hadapanku, daratan yang seharusnya memberi rasa aman. Tapi malam ini, langkah pertama di tanah Sumatera terasa seperti memasuki babak baru dari mimpi buruk yang belum berniat berakhir. Roda mobil kembali berputar, meninggalkan pelabuhan yang perlahan menghilang di balik kabut. Jalanan di Sumatera malam itu sunyi, terlalu sunyi.
Hanya ada suara ban yang bergesekan dengan aspal dan detak jantungku yang terasa makin keras di telinga. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak lebih gelap, lebih padat, seperti berdiri lebih rapat dari biasanya. Langit di atas pun masih sama, awan tebal belum juga bergeser, menutup bulan, membuat perjalanan ini terasa seperti terjebak di antara malam yang tidak mau selesai. Beberapa kilometer melaju, mataku sempat menangkap sesuatu di sisi jalan. Sebuah kain putih tergantung di dahan pohon, melambai pelan, meski angin sama sekali tidak berhembus. Awalnya aku pikir hanya kain yang tersangkut, tapi beberapa meter kemudian, kain serupa muncul lagi, dan lagi dan lagi. Seperti penanda jalan yang hanya bisa dimengerti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali melewati tikungan, bayangan di kaca spion selalu sama. Sosok yang berdiri diam di tengah jalan, di tempat yang baru saja kulewati. Seolah-olah dia selalu ada di belakang mobil, tak peduli seberapa cepat aku melaju. Aroma tanah basah yang sempat hilang di atas kapal, kini kembali memenuhi kabin. Dan di tengah perjalanan, tepat saat melewati sebuah jembatan kayu kecil, radio mobil yang sejak tadi mati mendadak menyala sendiri. Suaranya bukan lagu, bukan siaran, tapi hanya suara napas berat, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat dengan mikrofon, menghembuskan napas perlahan. Lalu terdengar suara pelan memanggil namaku. Aku tahu, perjalanan ini bukan lagi tentang jalanan dan jarak. Sesuatu telah ikut sejak di Jawa, menyeberangi laut, dan kini menuntut perhitungan di tanah Sumatera. Dan di balik gelapnya hutan Sumatera, aku bisa merasakan tatapan itu. Dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Perjalanan terus berlanjut, jarum jam di dashboard perlahan melangkah melewati pukul 3 pagi. Jalanan semakin sunyi, semakin jauh dari pemukiman, semakin dalam masuk ke hutan-hutan Sumatera yang gelap dan tak berujung. Mesin mobil mulai terdengar aneh, suara yang tadinya stabil berubah menjadi kasar, berat, seperti dipaksa berjalan meski tenaganya sudah habis. Dan di satu titik, tepat di tengah jalan sepi, mobilku perlahan kehilangan tenaga. Suara mesin terhenti, lampu depan meredup, mati total. Aku mencoba menyalakan ulang, memutar kunci, tapi mesin hanya berderit pelan, seperti menolak untuk hidup. Saat itulah aku menyadari, keheningan di luar mobil terlalu sempurna. Tak ada suara serangga, tak ada hembusan angin, hanya sunyi yang menekan telinga, membuat jantung berdetak semakin keras. Dari balik kaca, samar-samar mulai terlihat kabut tipis merayap di atas aspal, pelan merambat ke arah mobil, menyelimuti perlahan. Dan di tengah kabut itu muncul satu bayangan. Berdiri tegak di tengah jalan, tak bergerak, hanya diam, menghadap lurus ke arahku. Tatapan matanya tidak bisa kulihat jelas, tapi tubuhku tahu. Dia melihat langsung, menembus kaca, menembus kulit, menembus semua rasa aman yang sempat tersisa. Saat sosok itu mulai melangkah mendekat, mesin mobil tiba-tiba bergetar sendiri, lampu menyala sekejap, lalu mati kembali. Ponsel di kantongku bergetar, satu notifikasi muncul. Layarnya menampilkan pesan tanpa nama pengirim. Hanya satu kalimat pendek, "Jangan turun dari mobil." Aku menatap keluar. Sosok itu kini berdiri tepat di samping pintu, bayangannya jelas di kaca jendela, terlalu dekat, terlalu nyata. Nafasku tertahan, tangan gemetar, hanya bisa menatap diam. Karena di malam gelap Sumatera ini, pilihan untuk lari sepertinya sudah terlambat. Perjalanan ini baru saja berubah menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Tubuhku kaku, hanya bisa menatap bayangan di jendela. Sosok itu berdiri diam, seakan menunggu aku membuka pintu, menunggu aku menyerah. Udara di dalam mobil semakin dingin, napas mulai membentuk uap tipis di kaca, dan di antara kabut itu, terdengar ketukan pelan.
1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan. Seolah memberi tanda, seolah itu adalah aba-aba yang sudah lama direncanakan. Tanganku gemetar meraih kunci, memutar perlahan, berharap mesin hidup. Dan entah keajaiban dari mana, mesin mobil meraung pelan, menyala kembali, lampu depan menusuk kegelapan, dan sosok itu menghilang begitu saja, lenyap di telan kabut, seolah tak pernah ada di sana. Tanpa pikir panjang, aku tekan pedal gas, mobil melaju kencang menembus gelapnya jalan, meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Pelan-pelan, langit mulai berubah warna, cahaya fajar merayap dari balik pegunungan, dan untuk pertama kalinya, jalanan tidak lagi terasa mengancam. Aku tiba di sebuah warung kecil di pinggir jalan saat matahari mulai terbit. Seorang bapak tua pemilik warung menatapku heran. Wajahku pasti tampak seperti baru lari dari kematian. Saat aku cerita soal perjalanan, tentang sosok di hutan, di kapal, di jalan sepi, bapak itu hanya terdiam lama. Kemudian, dengan suara pelan, dia berkata, "Seharusnya kamu nggak bisa sampai sini, nak." Aku menatapnya bingung, lalu dia mengeluarkan sebuah koran tua, lembar depannya pudar, tapi jelas terbaca. Kecelakaan di jalan lintas Sumatera, mobil tercebur ke jurang, pengendara dinyatakan hilang, hanya ditemukan tas dan jaket di dalam bangkai mobil. Tanggal di koran itu adalah semalam. Tubuhku mendadak lemas, dunia terasa berputar, dan perlahan aku sadar. Mungkin yang mengikutiku dari Jawa, yang menemani sepanjang perjalanan, bukan untuk mencelakai. Mungkin ia hanya menuntunku agar sampai di tempat seharusnya. Dan tempat seharusnya bukan di sini. Perjalanan ini berakhir, tapi bayangan itu belum tentu pergi. Kadang yang kita kira selamat justru baru saja memasuki bagian paling sunyi dari cerita yang tak pernah benar-benar selesai. Karena dalam setiap perjalanan, selalu ada sesuatu yang ikut tanpa pernah kita sadari. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.